Pabrikers, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Istri, isu seputar industri. Yang pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Dia adalah Bapak Yos Minaldi. Gimana Pak Yos kabarnya? Baik, Pak Dodi. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda jadi ketua atau ASPRI berdiri 2008 dan sudah cukup lama jadi ketua umum ASPRI ini. Orang-orang di luar sana nih, saya mendengar aja nih apa namanya. Ini Pak Yos lagi gitu. Kayaknya Pak Yos ini berambisi banget nih menguasai ASPRI gitu. Bener nggak sih Pak Yos? Pak Yos punya ada begitu? Gimana? Iya, saya pikir bisa boleh orang berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya saya menjabat ini tujuan saya untuk mengkonsolidasikan dulu gitu. Dan kita tahu bahwa untuk membesarkan ASPRI ini perlu waktu, ya, perlu tenaga, perlu pikiran dan perjuangan. Jadi saya berpikir setelah saya melihat sampai 2021 ini ASPRI sudah lumayan solid dan kita sudah diakui secara nasional khususnya oleh pemerintah dan Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, makanya nanti ini adalah masa bakti peralihan, ya. Peralihan 3 tahun ini kepada tokoh-tokoh ASPRI yang potensial. Kita punya banyak kader, ya. Dan sebenarnya di Munas ini panitia pelaksana dan steering committee juga sudah membuat peraturan atau prosedur bagaimana agar teman-teman itu juga mencalonkan diri gitu. Oh, udah menjaring. Oh, ya, udah menjaring. Tapi ternyata memang saya nggak tahu itu bagaimana, tapi ternyata memang teman-teman secara aklamasi sepertinya yang masih memberikan kepercayaan kepada saya. Dan saya sebenarnya berterima kasih ya, tapi saya pikir ini adalah periode terakhir saya untuk mengabdi kepada ASPRI. Kenapa? Karena saya berpikir ASPRI sudah berada pada posisi yang tepat. Insya Allah di 3 tahun ini proses peralihan dan regenerasi akan bisa berjalan dengan baik kepada calon pengganti saya nanti. Artinya ini rencana udah periode terakhir. Sepertinya begitu. Insya Allah ini akan jadi periode terakhir saya. Karena sekarang usia saya sudah jalan 56. 3 tahun lagi berarti 59 atau 60. Saya pikir insya Allah di usia 60 saya benar-benar mungkin memberikan masukan pemikiran saja. Jadi 60 setahun saya pikir ya perlulah kita regenerasi kepada teman-teman yang lebih junior, yang lebih muda gitu. Oke, artinya memang panggilan hati bagaimana ASPRI ini bisa terus berjalan aja ya, karena memang sudah mencoba untuk demokratis ya, menjaring dan sebagainya, tapi tetap aja Pak Yos kan gitu. Agak susah memang mungkin cari orang yang bersedia untuk meluangkan waktu di organisasi yang mungkin swadaya gitu ya kali Pak. Iya, betul. ASPRI ini mungkin agak unik ya Pak Dodi ya. Kita tidak mewajibkan peserta atau anggota untuk berkontribusi. Karena kita tidak ingin memberatkan. Karena kenapa? Karena ASPRI ini kita jadikan semacam kapal gula gitu. Tapi alhamdulillah banyak sekali mitra-mitra bisnis kami, bahkan donatur-donatur yang secara ikhlas dan sukarela menyumbangkan dana untuk ASPRI. Setiap ada event itu kita nggak pernah mengambil atau ada dana iuran, tapi justru ditutupi oleh mitra-mitra dan sponsor kita. Bahkan itu banyak dana kelebihan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi berarti teman-teman mitra bisnis itu percaya kepada ASPRI. Itu Pak Dodi. Oke. Kita agak mencoba untuk alih ke profesinya HR ya, praktisi HR atau HR manager ini kan dalam hubungan industrial itu sejauh ini belum ada belum dikenal atau belum dilibatkan dalam hal-hal yang strategis, misalkan pengupahan dan sebagainya. Sebenarnya harapan Ketua Umum ASPRI ini terhadap profesi HR ini ke depannya seperti apa? Ya, ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik Pak Dodi. Sebenarnya kami dari ASPRI dalam beberapa tahun terakhir sudah sering menyampaikan pemikiran-pemikiran alternatif kepada pemerintah. Tidak hanya kepada pemerintah, tapi kepada stakeholder hubungan industrial di Indonesia. Di mana satu poin yang penting kami sampaikan adalah bahwa praktisi HRD atau profesional HRD itu jangan dianggap sebagai bagian dari pengusaha. Tapi mereka ini adalah polisi dalam sebuah perusahaan. Walaupun pada dasarnya mereka adalah mewakili pengusaha, tapi mereka tetap berusaha untuk melihat
setiap permasalahan di perusahaan itu secara real, secara faktual, dan secara jujur dan objektif. Nah, di sini peran praktisi ARD atau profesional ARD itu mencoba mengambil jalan tengah berdasarkan regulasi ketenagakerjaan. Jadi kita tahu bahwa pengusaha dan pekerja ini sampai kapanpun pasti tidak akan ketemu titiknya. Kenapa? Karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Di sini peran dari praktisi HR ini penting gitu. Peran praktisi HR selalu mengingatkan kedua pihak, ini loh regulasi. Jika tidak ada regulasi, lakukan musyawarah. Jika lakukan musyawarah, capai kesepakatan. Nah, jadi tugas kita itu sebagai mediator dalam perusahaan gitu. Itu. Artinya sebagai mediator kan kalau yang sekarang ini kan posisi anggap aja ini pemerintah, ini buruh ya, anggap aja ini buruh, kemudian ini pengusaha. Nah, selama ini kan wasitnya di tengah pemerintah. Betul. Nah, kalau dalam tarik garis lurus ini posisinya agak ke kanan apa ke kiri nih HR nih? Iya, apabila nanti ini kami mengusulkan bahwa praktisi ARD itu nanti masuk dalam yang kami namakan usulan kami pentapartit gitu. Oke, penta ya. Ya, pentapartit ini revisi dan perombakan dan inovasi dari tripartit yang ada. Kita tahu sekarang ada tripartit. Ya, tapi tripartit itu selalu saja tidak mencapai kesepakatan, selalu deadlock. Kenapa? Ya karena pengusaha dan pekerja itu memiliki kepentingan yang berbeda, sementara pemerintah, kita melihat posisi pemerintah kadang-kadang kurang pas gitu, kurang jelas, dan satu hal kurang tegas. Ya, ini diperlukan ada pihak lain yang bisa membantu pemerintah memperkuat netralitas, memperkuat independen untuk bisa memecah kebekuan, mencari solusi, ya, mencari titik temu antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Di sini kami sampaikan profesional dan praktisi HRD ini masuk dalam pentapartit, ditambah satu lagi akademisi. Kenapa kampus maksudnya? Kampus, akademisi. Jadi akademisi ini akan melihat semua permasalahan hubungan industrial ini secara lebih jernih, objektif dan profesional gitu. Tidak punya kepentingan. Sementara kami dari praktisi HR itu lebih tahu isi perut permasalahan di perusahaan. Disitulah diperlukan peran dari praktisi HR. Kita akan bisa memberikan masukan solusi kepada pengusaha dan pekerja. Ini loh regulasinya. Sementara kadang-kadang kan banyak pengusaha yang tidak memahami regulasi karena kesibukan. Di sini peran praktisi HR untuk mengikatkan pengusaha dan juga praktisi HR untuk mengingatkan pekerja. Ini loh regulasinya. Jadi kalian jangan asal pokok-e. Mari kita kawal regulasi yang dibuat oleh pemerintah, ya. Yang dibuat oleh perusahaan itu dalam bentuk PKB atau PP. Kalau ada regulasi, mari kita konsisten, kita disiplin, kita patuhi regulasi. Jika tidak ada regulasi, kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Di sini peran dari praktisi HR dalam perusahaan, Pak Dodi, sangat strategis. Sangat strategis dan memang sebenarnya kalau Anda melihat ini problemnya apa ya Pak, hubungan industrial untuk saat-saat ini yang paling mendasar itu? Iya, problemnya saya melihat para pihak dalam hubungan industrial ini, pengusaha dan pekerja sepertinya masih belum saling memahami, masih belum kurang berempati terhadap kebutuhan dan kepentingan pihak lain. Saya masih melihat seperti itu. Pengusaha masih masih ngotot dengan kepentingannya, kadang-kadang ya kurang memperhatikan kesejahteraan kepentingan pekerja. Pekerja pun juga demikian. Ya, mereka dalam menuntut sesuatu itu tidak berusaha untuk mencoba bermusyawarah dulu, tapi langsung demo atau misalnya ya melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan ya. Jadi ini yang kita harapkan, masing-masing pihak itu harusnya jujur dengan situasi, fakta dan kondisi perusahaan. Pengusaha kalau memang misalnya contoh pembayaran THR, kalau mereka tidak mampu, ya mereka harus transparan, harus terbuka, dan itu kan ada regulasi yang jelas. Tidak mampu membayar THR harus bicara dengan Disnaker dan lihatkan laporan keuangan 2 tahun terakhir. Jadi jangan tidak membayar bahkan mengurangi hak. Dan pekerja pun demikian, kalau perusahaan tidak membayar itu harus dibicarakan, harus benar-benar ditanya kenapa alasannya. Jadi saya pikir tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Problemnya adalah
masing-masing pihak tidak mau dewasa, Ya. tidak mau lebih bijak, tidak mau lebih tenang dan profesional dalam setiap permasalahan. Jadi saya pikir perlu kematangan ya masing-masing pihak untuk mencari solusi, ya mencari solusi secara damai gitu. Di sini saya pikir peran praktisi HRD penting ya untuk bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan pemasukan dan pemikiran kepada kedua belah pihak. Apa jalan terbaik gitu. Saya pikir itu, Pak. Ya, kalau versi teman-teman pekerja kali ya, ada stigma nih HRD ini, orang manajer HRD ini hanyalah kepanjangan tangan dari pengusaha gitu ya. Kan memang kalau ada asosiasi pengusaha yang datang HRD apa segala macam. Nah, kira-kira dari Aspri sendiri bisa nggak menempatkan memang yang tadi Anda katakan bahwa harus sebagai polisi. Padahal sekarang faktanya orang-orang buruh menganggap bahwa ini HRD adalah kepanjangan tangan dari pengusaha. Iya, jadi memang secara de jure, secara aturan memang seorang manajer HRD di perusahaan itu memang mewakili kepentingan pengusaha. Itu sudah pasti. Iya. Tapi jangan kita monoton gitu. Walaupun kita Oke. mewakili kepentingan pengusaha, kita juga harus berani untuk melihat situasi, fakta, dan kondisi secara real, secara objektif, secara jujur nurani. Itu yang saya katakan. Kalau apa yang disampaikan oleh pengusaha itu benar, benar secara data, benar secara regulasi, itu praktisi HRD harus tegas kepada pekerja. Tapi kalau itu salah secara regulasi, secara aturan, harus juga berani menyampaikan kepada pengusaha bahwa ini salah gitu. Begitu juga sebaliknya. Jika pekerja menuntut, tapi melanggar aturan dan tidak diatur, ya harus bisa diyakinkan. Ini seni gitu. Seni bagi seorang praktisi HR. Jadi kalau orang katakan praktisi HR itu berada di tengah-tengah, benar. Tapi masih banyak yang belum bisa memahami posisi mereka. Hanya kadang-kadang ya mohon maaf, banyak yang takut mungkin ya. Karena dia tuh mewakili kepentingan pengusaha. Benar. Tapi mewakili kepentingan pengusaha di atas rel aturan dan regulasi ketenagakerjaan. Jangan UMR atau UMK sudah jelas diatur, terus pengusaha bilang tolong dibawa UMK. Ini yang jadi masalah. Kita harus bisa mengconvince, meyakinkan pengusaha. Begini loh Pak, aturannya. Kalau pengusaha bilang kita nggak ada kemampuan, ya oke, kita cari solusi. Mari kita ajak pekerja. Makanya saya pikir serikat pekerja itu di perusahaan penting. Banyak pengusaha yang alergi dengan serikat pekerja. Saya pikir enggak juga. Saya 30 tahun berpengalaman di HRD, justru serikat pekerja itu menjadi mitra kita. Kalau kita punya hubungan, punya relasi baik dengan pengurus serikat pekerja, saya yakin nggak perlu ada masalah-masalah itu yang membesar. Bisa dengan pengurus kita selesaikan secara parsial. Ya kan? Justru kalau nggak ada serikat pekerja, kita mau bicara dengan siapa gitu. Betul. Nah, jadi ini mindset dan pola pikir ini yang harus kita luruskan kepada teman-teman praktisi HRD. Ya, dan itu butuh edukasi dan Aspri akan mengedukasi itu. Betul, insya Allah. Oke, salah satu isu yang menarik juga kalau di kawasan industri, terutama di Cikarang ini adalah soal rekrutmen nih. Rekrutmen ini ada yang lewat headhunter, ada yang lewat LPK, dan ada yang juga tekanan-tekanan dari berbagai pihak ini. Nah, sejauh mana praktisi HR itu bisa tetap idealis ya, artinya dengan menghasilkan pekerja yang sesuai kapasitas gitu. Iya, tadi saya katakan bahwa seorang HR manager itu harus memiliki kompetensi yang lengkap. Ya, tidak hanya kompetensi menjadi seorang profesional HRD yang mendapatkan sertifikasi BNSP, tapi juga harus mampu berkomunikasi, harus mampu melakukan lobby, harus mampu bernegosiasi, ya, harus mampu meyakinkan. Ini yang saya katakan. Jadi kalau misalnya dalam rekrutmen, ya, misalnya memang ada pihak-pihak yang minta itu harus diterima dan segala macam, harus diyakinkan bahwa kita punya regulasi, kita punya aturan. Sekarang kalau kita merekrut orang tidak punya kompetensi karena titipan atau karena kepentingan-kepentingan yang lain, yang rugi kan perusahaan juga, ya kan? Jadi saya pikir prosedur rekrutmen dan seleksi perusahaan itu harus dibuat sebaik mungkin dan itu harus dilaksanakan secara objektif dan secara konsisten gitu. Akhirnya kita akan mendapatkan calon-calon pekerja yang kompeten
the right man in the right place, orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya dulu waktu Bupati ya, Bupati Bu Neneng pernah ke Egypt meminta, bahkan kita tanda tangan ya bahwa kawasan industri itu harus merekrut atau menerima 30% tenaga kerja lokal. Saya pikir itu bagus, bahkan saya pernah sampaikan, jangankan 30%, 70% kita akan prioritaskan lokal. Tapi yang perlu apa? Kompetensi, harus lulus prosedur seleksi di perusahaan gitu. Kalau kita cuma asal merekrut tanpa seleksi yang jelas, ternyata kita menerima orang yang tidak kompeten, tidak sesuai dengan requirement perusahaan, ya kan yang rugi kan perusahaan. Ya kan? Nah, makanya kita pikir ini adalah kerja semua pihak, bagaimana tenaga kerja kita ini benar-benar memiliki kompetensi. Makanya di situ ASPRI memiliki peran. Ya, kita sedang mendirikan, sedang proses, mudah-mudahan akhir Juni selesai, itu LSP. LSP MSDM ASPRI. Insya Allah ini salah satu kontribusi ASPRI dalam ikut mendukung program pemerintah untuk peningkatan kompetensi anak negeri. Ya, jadi tetap nomor satu kompetensi ya. Betul sekali. Artinya mau dia daerah mana, lokal atau non lokal, itu nomor 2. Betul. Artinya tapi memang gini ya Bang Yos, jadi mungkin ini berbagi tips aja nih, pengalaman dari Pak Yos. Kalau memang di lapangan itu ada tekanan dari LSM, dari Ormas, ini gimana sih cara ngatasinnya? Ya, saya pikir itu praktisnya. tekanan itu bagaimana kita menyikapi ya. Saya pikir dimanapun kita bekerja, tidak saja LSM, dari manapun kepentingan pasti ada ya, tekanan. Kebetulan saya sebelum saya pensiun, saya jadi ketua forum ARD kawasan Egypt. Itu hampir 90 perusahaan. Itu banyak sekali tekanan-tekanan dari pihak luar. Tapi kita selalu bersosialisasi, kita selalu berkomunikasi kepada pihak teman-teman Karang Taruna, dengan teman-teman LSM dan segala macam, bahwa kami ini punya aturan. Dan satu hal yang penting, saya udah himbau ke teman-teman di forum AR Egypt waktu itu. Dalam setiap perekrutan, itu prioritaskan tenaga kerja lokal. Itu adalah ring 1 kami. Nah, jika setelah seleksi, mereka tidak lulus, baru kita bergerak ke ring 2. Nah, kalau misalnya memang kita merekrut tidak mengikuti aturan seperti itu, saya pikir wajar. Lokal akan komplain. Tapi alhamdulillah, waktu saya di kawasan Egypt, kami selalu jika ada kebutuhan tenaga kerja, kami selalu mengumumkan melalui Disnaker, bahkan kita share kemana-mana. Kita lihat, kita prioritaskan tenaga kerja lokal gitu. Dan itu mereka banyak yang jadi karyawan di kawasan industri kita gitu, Pak Dodi. Nah, jika masih kurang, masih belum memenuhi syarat, masih kita butuhkan, baru kita bergerak ke ring 2. Ring 2 itu mungkin dari Karawang, Purwakarta gitu ya, di luar Kabupaten Bekasi. Jadi alhamdulillah selama ini kita membina hubungan baik lah dengan LSM, dengan Karang Taruna, dengan rekan-rekan di lingkungan kawasan industri. Oke, itu tadi soal tenaga kerja lokal ini kan juga mendapatkan tantangan baru ya dengan adanya Omnibus Law atau Undang-Undang Ciptaker dan sebagainya. Salah satunya mengenai datangnya banyak TKA nih ya kan. Jadi akhirnya kan tenaga lokal nih jadi khawatir lagi gitu kan. Ini gimana TKA segala macam nih, gimana nih ASPRI melihat ini? Iya, saya pikir ini peran utamanya ada di pemerintah ya. Karena gini, kita sudah punya regulasi ya. Undang-undang Omnibus Law, Undang-Undang Ciptaker juga sudah PP nomor 35 ya, 34 35 PP 34. PP 34 itu mengatur tentang TKA ya. Itu jelas di situ. Jadi saya pikir di sini ranahnya lebih banyak bagaimana tenaga kerja asing itu masuk ke Indonesia, itu adalah ranah dari pemerintah. Jadi saya berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam mengikuti regulasi yang sudah ada itu gitu. Karena di situ memang disebutkan bahwa pekerjaan yang ada di Indonesia itu harus diprioritaskan untuk tenaga kerja Indonesia, kecuali tenaga kerja tertentu dengan kualifikasi tertentu itu boleh. Nah, tapi memang kita banyak menerima informasi, masih banyak perusahaan-perusahaan asing yang bekerja di Indonesia itu membawa tenaga kerja yang nggak kompeten di posisi-posisi yang sebenarnya masih bisa diisi tenaga kerja lokal. Nah, ini
kita pikir ini domainnya domain pemerintah dan kita berharap pemerintah benar-benar konsisten tegas ya dengan aturan ini ya, karena tugas dari pemerintah salah satunya adalah juga melindungi tenaga kerja Indonesia. Jadi tinggal bagaimana dalam implementasi peraturan ini menegakkannya secara konsisten dan konsekuen gitu. Ya. Tantangan lagi yang sekarang sudah mulai agak ini di dunia ketenagakerjaan itu adalah adanya teknologi ya, Pak Yos ya. Jadi ada robotik apa segala macam itu di era 4.0. Nih, sekarang tantangan seperti itu kira-kira dari HR sendiri seperti apa? Bahkan kabarnya SR manager pun juga bisa digantikan dengan software nanti katanya begitu. Ya, saya pikir ini sesuatu hal yang memang tidak bisa kita tolak ya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, unpredictable. Makanya sekarang ada disruption kan. Semuanya bisa dikerjakan oleh robot, semuanya otomatisasi dan segala macam. Dan kita nggak tahu 5-10 tahun ke depan yang dikatakan Pak Dodi bisa jadi HR akan dikerjakan oleh robot atau sistem-sistem komputerisasi yang ada gitu ya kan. Jadi ini saya pikir kita harus selalu siap ya. Kita harus selalu siap. Tapi bagaimanapun juga sumber daya manusia tetap akan ada sampai kapanpun. Ya, mungkin nanti bagaimana kita menyiapkan SDM yang bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi melalui revolusi 4.0 itu. Inilah tugas para HR untuk selalu di depan, update. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi, ya. Selalu update, ya. Jadi kita nggak tahu ini 1 tahun ke depan ternyata kita nggak pernah duga ternyata seperti ini. Jadi harus selalu mengikuti perkembangan teknologi itu. Ya, terakhir nih Pak Yos. Ya. Jadi dulu itu ada MEA ya, masyarakat Indonesia, ASEAN, terus kemudian sekarang ada 4.0, kemudian sebelumnya dulu ada perdagangan bebas sampai segala macam. Itu kayaknya hanya, ini pribadi aja ya, kayaknya cuma hanya program-program aja ya. MEA seperti apa sekarang ini nggak tahu. Sebenarnya gimana sih Pak Yos? Iya, kalau MEA itu salah satu prinsip atau regulasinya tuh Pak Dodi, itu setiap orang yang memiliki sertifikat kompetensi di ASEAN itu mereka bisa bekerja dimanapun. Masih jalan sekarang? Masih jalan. Makanya pemerintah menggalakkan kompetensi ini supaya kita menahan laju TKA masuk ke Indonesia. Pekerja Indonesia dengan MEA ini bisa bekerja di Malaysia, Singapura, Thailand dan segala macam. Cuma ternyata memang faktanya jomplang. Banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dan tenaga kerja kita juga malah agak sedikit yang berkualifikasi bisa kerja di luar yang memiliki kompetensi. Jadi makanya saya katakan bahwa percepatan peningkatan kompetensi ini harus benar-benar dibuat semacam gerakan nasional untuk mempercepat peningkatan kompetensi. Dan satu hal memang kelemahan tenaga kerja kita adalah bahasa Inggris. Jadi ini bahasa Inggris. Jadi kita ini kalau bekerja di luar itu selalu problem dalam bahasa Inggris gitu. Jadi memang ini harus juga dipahami oleh semua pihak, juga oleh pemerintah bahwa kemampuan bahasa Inggris dari tenaga kerja kita ini perlu sekali, penting. Kalau tenaga kerja kita mau bisa diekspor, yang berkualifikasi bisa diekspor secara besar-besaran seperti TKI itu. Kalau TKI ya memang kerjanya kerja rendahan kan. Iya. Jadi ini salah satunya. Kenapa banyak tenaga kerja asing seperti orang India, Filipina ke Indonesia? Karena mereka bisa jago dalam bahasa Inggris. Sebenarnya kualifikasi atau kompetensi atau kemampuan orang Indonesia itu nggak kalah dengan India atau Filipina. Cuma yang kalah itu kita dalam kemampuan berbahasa Inggris. Karena komunikasi itu penting. Yeah. Kalau bekerja di perusahaan multinasional ya harus bisa berbahasa Inggris. Ini yang nilai minus dari pekerja kita. Padahal orang Indonesia itu sebenarnya pintar-pintar, Pak. Ini saya pikir ini perlu perhatian. Crash program untuk bahasa Inggris ini harus lebih dipercepat ya kemampuannya kepada pekerja Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Yos sudah hadir di studio Jurnal Kawasan.com. Kita sudah bersharing, kita ngobrol-ngobrol asik ya Pak Yos ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa mencerahkan para pemirsa dari Jurnal Kawasan.com untuk bagaimana dunia ketenagakerjaan, hubungan industrial ini bisa menjadi semakin bagus ya. Jadi saya ucapkan selamat bermunas buat Aspri Pak Yos. Terima kasih. Mudah-mudahan besok lancar. Ya. Oke, terima kasih.